Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan dan melihat Barcelona juara. Sebahagia kita ya tetap diberikan keadaan sehat walafiat. Dan hari ini teman-teman, gua akan membahas siapa pemain khususnya di Barcelona yang kira-kira akan meraih Ballon d'Or ya, karena ada berpotensi nih FIFA Best Player bisa dapat, Ballon d'Or juga bisa dapat, mengingat kondisi Barcelona sekarang, progres dan proses yang sangat luar biasa dilalui oleh Barcelona dan mendapatkan mungkin ya banyak pengakuan dari beberapa tim, beberapa pemain yang non aktif, legend-legend, bahkan pemain-pemain yang masih aktif. Oke. Dan gua akan membahas ini ya, ini agak menarik nih, cukup menarik karena gua akan bahas tentang Lamine Yamal. Ya, Lamine Yamal secara bukan cuman taktikal di lapangan atau personal branding, tapi mungkin gua akan bahas kenapa Lamine Yamal bisa seperti Lamine Yamal yang sekarang secara psikologis. Ya, jadi hasil gue ngobrol sama orang, hasil gue baca-baca, ternyata gue nemu kenapa Lamine Yamal bisa seperti Lamine Yamal saat ini ya. Tapi sebelumnya lebih lanjut ya, gue minta teman-teman buat absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang semoga dibayar sama temannya. Lalu juga yang belum mendapatkan pasangan, semoga kalian mendapatkan jodoh yang tepat buat kalian, oke? Yang lagi di luar Indonesia juga semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan gue mau ngingetin sekali lagi, buat kalian yang suka video ini, yang lagi nonton, silahkan diklik tombol subscribe ya, biar kalian jadi pakar bola juga, karbol mania. Karena di sini bukan cuma gue yang ngomong lalu lu yang dengerin, tapi juga gue pengen denger nih argumen-argumen kalian ya. Jadi pendapat kalian, opini kalian sangat terbuka lebar. Jadi silakan di subscribe biar ada notifikasi kalau misalkan gue upload video lagi, oke? Sekali lagi selamat buat fans Barcelona yang juara. Gue tahu leganya seperti apa, gue tahu senangnya seperti apa. Yang gue katakan ya, ketika meraih sesuatu tanpa privilege itu akan berlipat ganda rasa bangga dan bahagianya, oke? Sekali lagi selamat buat fans Barcelona. Oke, ini menurut yang gue baca ya, tapi kalau ada salah-salah dikit silahkan dikoreksi. Jadi yang paling update ya, yang paling terbaru tentang kandidat peraih Ballon d'Or itu ada beberapa pemain Barcelona tentunya. Jadi di nomor 1 itu ada Lamine Yamal, di nomor 2 ada Ousmane Dembele, di nomor 3 ada Rapinya ya, di 4 ke 5 ada ya, ada Mbappe, ada belum dibocorin sampai 10 siapa, bahkan 50 Ballon d'Or gue nggak tahu ada Messi atau Ronaldo masih ada atau enggak, tapi sekiranya 4 itu yang baru di up oleh media ya. Itu orang-orang yang berpotensi atau berpeluang meraih Ballon d'Or. Sekarang kita bedah. Ini nggak masuk akal ya. Lamine Yamal kan baru tahun lalu mendapatkan Copa Trophy, yaitu pemain muda terbaik, bahkan Golden Boy. Golden Boy itu istilahnya adalah Ballon d'Or tapi yang usia muda. Ya. Lalu juga dia di Euro mendapatkan pemain muda terbaik. Kita bedah dulu nih Lamine Yamal dulu nih, kita bedah ya. Dari awal datang dia di debut bareng sama Era Xavi. Ya, Xavi memberikan kepercayaan kepada Lamine Yamal dan beberapa pemain La Masia. Dan gue ngelihat di situ Yamal emang ini orang kacau nih sentuhannya nih. Jadi ketika gue kepo sama Lamine Yamal, ya biasalah gue kalau ada pemain La Masia yang bagus, gue kulik lagi gimana dulunya, gimana kecilnya. Yang jelas Lamine Yamal ketika di Juvenil, ketika di La Masia, dia bisa bermain sebagai striker. Dia bisa nomor 9, dia bisa sayap kiri, dia bisa sayap kanan, attack midfield dia juga pernah. Makanya dia sering nomornya ganti-ganti, pernah nomor kayak 7, pernah nomor 10, pernah nomor, banyak lah nomornya ganti-ganti dia. Nomor punggung maksudnya. Ketika sentuhan pertama Lamine Yamal, aku pikir, ini yakin nih
kita bakal disajikan suatu tontonan yang menarik, keindahan sepak bola ada lagi. Karena gue ngeliat sentuhan itu di Lamine Yamal. Gini deh, nggak usah orang yang jago-jago. Lu yang latihan sepak bola, lu SSB, lu diklat, atau ini ada yang nonton pemain Liga 3 atau pemain pro, tau lah yang mana touching class. Ya, touch class tuh seperti apa, sentuhan, keping yang kelas tuh seperti apa, bolanya lengket, ya, one touch, jadi istilahnya tuh ada satu sentuhan, satu langkah, satu sentuhan, one step, one touch. Lamine Yamal nggak one step, one touch, dia bahkan seperempat touch. Oh gimana nih nyebutnya nih, dia udah bisa bergerak, ya. Jadi di Lamine Yamal yang sekarang 16 tahun, dia main di Euro, ditanya sama PM atau orang-orang penting lah, dewan-dewan, lu umur berapa? 16, kaget dia. Bahkan di Jerman di saat itu ada peraturan kayak nggak boleh ada pemain yang masih di bawah umur. Nah, jadi harus ada debat lagi di situ sampai Lamine Yamal akhirnya ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ini lagi bela negara kok gitu. Lamine Yamal pemain muda terbaik, asis pemain penting krusial, asis nggak masuk akal. Itu bisa terjadi karena nanti gue kasih tahu, gue jelasin. Nah, lanjut. Datang Hansi Flick, ya, yang tadinya kurus, kering, cungkring, masuk Hansi Flick, kena nutrisi, kena gizi, proteinnya bagus, makin jadi badannya, ototnya makin kuat, makin stabil, dan pertumbuhan struktur tulang itu lagi ada di tahap proses menuju tulang yang mau bakal jadi orang dewasa gitu. Bahkan tingginya juga masih bisa tinggi lagi, dikabarkan seperti itu. Lamine Yamal masuk Hansi Flick, kena Jerman, Spanyol, Barcelona, ya entah Katalan lah, orang yang tradisional, ya, yang dibangun berdasarkan filosofi, karakter, warna, seniman, improvisasi terjadi di situ, ya, tradisional. Kena modernisasi yang gue bilang, lu kena injekan baru, lu kena advice baru, insight baru, tergabunglah jadi orang Lamine Yamal, ya, diorbitkan oleh Xavi, dipoles oleh Hansi Flick jadi Lamine Yamal. Masuk Lamine Yamal, diledekin sama Endrick, ya, ini orang penghina sepak bola. Yamal dibandingin sama Endrick, ya, lewat Endrick, ya, terus bandingin sama Arda Güler, cadangan. Dia nggak bisa lawan dirinya sendiri aja, nggak bisa Arda Güler, apalagi lawan Yamal. Udahlah kayak gitu ya. Dibandingin sama Vini sama Rodrigo, nggak bisa ngapa-ngapain Rodrigo di musim ini. Vini pun nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai Mbappe orang yang udah mateng, lagi prime Mbappe sama Yamal, dan secara statistik masih menang Yamal dalam pertemuan. Dipulangin di Euro, dipulangin Super Copa, dipulangin Copa del Rey, La Liga, nggak ada menang-menangnya. Itu Yamal. Sekarang pertanyaannya, mudah-mudahan gue masih ingat nih, kenapa Yamal bisa seperti itu? Karena menurut gue, bukan psikolog, tapi gue sedikit baca-baca, ada beberapa teori yang bikin Lamine Yamal seperti Lamine Yamal yang sekarang. Jadi istilahnya ada 5 teori yang ada di psikologi. Kenapa Lamine Yamal gue bisa katakan sehebat sekarang. Yang pertama itu ada child prodigy namanya. Lu searching deh ya, kalaupun gue salah, gue bukan psikolog, tapi silakan dikoreksi. Child prodigy yaitu adalah anak yang tumbuh dengan kemampuan yang luar biasa di usia yang sangat muda. Ya, child prodigy, anak yang tumbuh dengan kemampuan yang sangat luar biasa di usia yang sangat muda, khususnya di bidang-bidang tertentu. Makanya ada orang yang kayak umur 16 jago banget matematikanya, kayaknya lu masalah hafalan jago banget. Itu namanya child prodigy. Kebetulan Lamine Yamal child prodigy-nya ini di bidang sepak bola. Ya. Jadi dia memiliki kemampuan khusus di usia sangat muda, terutama di bidang sepak bola. Emang main bola yang seperti gue katakan jago doang? Enggak, pemain bola ada jago dan berkelas. Kok bisa? Iya, Yamal bisa berkelas karena otaknya juga main. Nah, yang berikutnya, kenapa Lamine Yamal bisa seperti ini? Ada istilah dalam psikolog, ya. Lagi-lagi gue bukan psikolog, kalau gue salah silakan koreksi. Yamal itu dia memiliki resilience tingkat tinggi.
Jadi orang yang kayak Yamal ini dia sangat kuat, dia bisa menjaga dirinya agar tetap optimal dalam tekanan rendah atau tekanan tinggi. Bahkan Yamal sangat siap ketika dia jadi spotlight. Makanya kayak nih orang 16 tahun kok bisa jadi tulang punggung Spanyol, bisa jadi pemain terbaik Euro. Kok bisa nih orang main di Liga Champions semifinal ketemu tim tua juga, tim lama, dia udah kayak pemain hebat gitu. Kok bisa spotlight di media, dia aman, tetap ada kanak-kanakannya, tetap ada sikap buat dewasanya. Yang sampai kita mikir, lu kayak bukan 17 tahun deh. Makanya orang-orang yang bilang Yamal nyuntik umur tuh, ya gue wajar kalau dia nggak memperdalam psikologi gitu, nggak memperdalam Lamine Yamal. Itu namanya resilience high. Orang yang mampu dan tetap stabil serta optimal dalam situasi baik tekanan rendah, tekanan tinggi, baik menjadi spotlight. Jadi pressure seperti apapun, Yamal tetap tenang. Koreksi kalau gue salah ya. Lalu, kok bisa sih sekeren sematang ini Lamine Yamal? 17 tahun bro. Ada lagi istilahnya grit. Nah ini grit nih. Jadi grit ini adalah, ini gue sedikit lupa nih. Grit adalah hal yang bikin, grit ini adalah hal yang kesuksesan yang akan diraih atau konsistensi yang akan diraih terbentuknya seorang manusia bukan hanya dari IQ, tapi juga dari konsistensi dan kerja keras. Ya, jadi grit itu adalah kesuksesan jangka panjang atau konsistensi yang terbentuk bukan hanya dari IQ atau pintarannya otaknya, tapi juga dibangun dengan kerja keras, dengan usaha, dengan kinerja. Makanya Lamine Yamal tuh main 90 menit kuat, 17 tahun, 90 menit kuat, diganti kadang marah. Ya kecapean ya wajar, cuma nggak sampai yang loyo. Nggak, bandingin Pedri deh. Pedri usia 17 atau pas ke Barcelona, walaupun dia udah jago, udah kelas, tapi masih ada loyonya. Yamal nggak loyo. Itu grit. Ya. Yang berikutnya, kok bisa Yamal berkelas? Yang tadi gue bilang, nggak cuman fisik. Ada lagi yang namanya fungsional talent. Fungsional talent. Nah, apa ini fungsional talent? Orang yang bisa berpikir dengan cepat. Ya, di saat usia muda dia memiliki bakat berpikir dengan cepat dalam situasi tertekan, terjepit. Dalam situasi apapun dia bisa berpikir dengan cepat. Dia tahu harus ngapain, dia bisa ngambil keputusan. Ya, dia bisa ngambil keputusan, dia bisa menyelesaikan masalah. Itu. Jadi berpikir dengan cepat, high functional talent. Ya. Coba abis ini gue juga penasaran gue bener apa enggak. Tapi itu setahu gue, lu silakan di cross check ya. Makanya Lamine Yamal kayak Toni Kroos sampai muji. Yang gue salut dari Lamine Yamal, yang muji bukan cuma pemain legend. Ya pemain yang masih aktif pada muji dia. Bagus banget. Ya Toni Kroos lah, siapa Garnacho lah, orang Bastoni lah. Pemain Inter semua respect sama Lamine Yamal. Itu ya, fungsional talent. Cepat banget nih berpikirnya nih, banyak nih opsi. Di kepalanya banyak opsi, tinggal pilih gitu. Yang terakhir, kok bisa Yamal sematang ini? Kok bisa 17 tahun kayak gini sih Yamal? Yamal memiliki, dia mendapatkan gift. Teori yang ada di Yamal adalah dia early maturation, kedewasaan. Ya, jadi dia tumbuh cepat. Ya, makanya banyak yang bilang Yamal tumbuh cepat, ya itu early maturing. Jadi dia tumbuh begitu cepat. Bukan masalah ketuaan ya, tapi dalam bersikap. Dalam 17 tahun dia udah mature dalam segala hal. Di saat orang-orang 17 tahun masih nyari jati diri, Yamal di 17 tahun udah berperan.
Ya, di saat orang-orang 17 tahun masih bingung mau ngapain, Yamal udah banyak nih opsi-opsi buat ngambil keputusan. Jadi itu yang ada di Lamine Yamal. Coba silakan kalian cross check, dan kalau mungkin kalian gak setuju di bagian tertentu silakan dibantah, tapi ini yang paling cocok ya, teori-teori psikologi yang ada di Lamine Yamal ini menurut gue yang paling cocok. Kenapa Lamine Yamal juga bisa seperti saat ini. Itu ya. Dan sejauh ini Lamine Yamal masih ada di peringkat 1 dalam kandidat peraih Ballon d'Or. Berikutnya ada Dembele. Dembele ini emang ajaib. Dembele ajaib. Ya, di Barcelona dia ngabisin BPJS nih. Barcelona dia akrab sama sama bantal rumah sakit, dia akrab sama infusan, dia akrab sama perawat-perawat. Ya udah langganan lah. Ya kayaknya bahkan dia lebih banyak di rumah sakit daripada di rumah. Dia lebih banyak ya diskusi sama temen sekamar di rumah sakit daripada sama temen di pertandingan. Tapi ketika dia pindah ke Paris Saint-Germain, jago banget. Bukan jago, emang segitu. Dan kebetulan ketemu game plan yang cocok buat si Ousmane Dembele. Karena Enrique pernah di Spanyol, dia bukan cuma nyulap Dembele, dia nyulap Paris Saint-Germain. Dia datang kayaknya bawa filosofi baru dah. Ya karena gue jijik nonton Paris Saint-Germain, jijik sejijik-jijiknya. Pemain kok banyak pemain bagus tapi main jelek, hancur, najis. Tapi pas datang Enrique, ya udah emang lu cocok itu, lu punya senjata pisau emang buat nusuk, lu punya tameng buat bertahan, lu punya kelewang emang buat ngebelah. Cocok sesuai porsinya masing-masing. Itu yang membuat para pemain PSG seakan-akan kayak bermain lebih dari 100%. Nah, gol Dembele secara keseluruhan beda tipis memang sama Rapinya. Ya. Tapi kayaknya top skor masih Rapinya ya, Liga Champions ya. Dan GA Rapinya lebih gede sih. Ya kalau dibandingin asisnya ya sama Dembele. Dembele golnya banyak. Yang ketiga ya Rapinya. Rapinya orang yang datang ketika Hansi Flick datang ke Barcelona, dia diutus langsung sama Hansi Flick, dibilang saya butuh kamu, saya lihat potensi yang ada dalam dirimu, sangat sayang kalau kamu pindah dari Barcelona, ya raihlah mimpimu di Barcelona. Bahkan Rafinha juga mengatakan kalau saya disuruh berterima kasih sama siapa, ya orang pertama saya ucapkan terima kasih Hansi Flick, dia yang bikin saya berani, ya gue sampai emang cinta sama Barcelona, nolak gaji 2 kali lipat ke Arab kalau mau tuh. Kan dia stay di Barcelona, ketemu Hansi Flick, jadilah Rafinha yang sekarang. Rafinha yang gacor, Rafinha yang punya signature ketika udah di kotak penalti, shoot kaki kiri ke tiang jauh, gol. Itu Rafinha. Walaupun agak susah main di flank kiri, tapi kalau dapat bola gol. Ya, ketika dia susah main di flank kiri, dia jadi SS, AMF, trekkertista kayak ya. Bahkan dia bisa ke flank kanan, yaitu Rafinha. Selebihnya ada Mbappe ya. Mbappe di musim pertama gue apresiasi Mbappe. Dia hanya beberapa kali flop atau beberapa kali mencoba fluid dengan pemain, dengan Real Madrid ya. Tapi sampai sekarang Mbappe udah bukan adaptasi lagi. Mbappe udah jadi monster menurut gue. Dia udah ngerti gimana cara main di Spanyol, udah ngerti gimana cara main bersama Madrid. Dan ini juga keuntungan buat Mbappe dengan cara bermain seperti Real Madrid yang gak mengutamakan ball position, yang counter attack, serangan balik ya, yang parkir bus. Itu memudahkan orang-orang macam Mbappe yang memiliki eksplosivitas, kecepatan, dan duel 1 lawan 1 yang cukup bagus. Itu bisa bikin Mbappe mampu mencetak gol dengan jumlah yang banyak. Itu Kylian Mbappe. Selebihnya gue gak tahu nih di 5 tuh. Gue sih harusnya ada Pedri ya. Gak masuk 3 besar gak apa-apa, tapi Pedri lah. Sebagai pecinta midfielder, gue harus ada Pedri sih ya. Karena udah gue sih pengen ada Pedri. Itu aja menurut gue. Kalau mungkin ada yang kelewat, mungkin ada salah. Ya udah kayak ya yang biasanya Liga Inggris, media Inggris gembar-gembor kayak lagi turun gitu pamornya. Terus ada siapa lagi ya? Declan Rice pas Arsenal kalah di Liga Inggris turun juga performnya. Terus di Liga Champions nggak bisa ngapa-ngapain lawan Paris Saint-Germain, hilang. Ya emang kandidat terkuat Dembele sih ya, Dembele. Ya jadi 3 itu emang pas lah menurut gua. Tapi harus ada Pedri, gua nggak tahu taruh di mana. Lamine Yamal, Dembele, Rafinha. Masih bakal berubah sampai Oktober nanti. Kira-kira
kejutan apa yang terjadi ya. Sementara di musim ini Lamine Yamal mendapatkan Euro, Super Copa, Copa del Rey, La Liga. Itu kolektif atau tim dan timnas. Kalau individu dia dapat Copa Trophy, dapat Golden Boy, Most Dribble, FIFA dapat apa ya gitu, gue nggak tahu. Terus yang di Arab juga dapat apalah, banyak penghargaan dan pengakuan. Yang jelas ya gue happy, gue sangat menantikan apapun yang dilakukan buat La Liga ya, termasuk mendatangkan Xabi Alonso dan ya Alonso ya di Real Madrid seperti apa. Terus ada back baru dari Real Madrid. Ya gue mau ngeliat sih entah mau main 3-4-3 kayak gimana. Ya gue pengen lihat perubahan apa dan upgrade apa yang terjadi di Barcelona. Gitu aja teman-teman. Gimana Lamine Yamal? Udah mulai ada koreksi? Udah atau benar semua apa yang gue katakan? Silakan di komen ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang selalu nonton. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi di match-match berikutnya. Vamos.